Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Semoga ya tetap semangat dalam proses belajar ini. Sebentar lagi kita sudah mau pas ya, dimana nanti materinya direncanakan sampai ke sistem transportasi di dalam tubuh manusia, yaitu mengenai darah atau sistem sirkulasi darah, transfusi darah, sistem pembekuan darah, pokoknya mengenai darah ya. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang darah dan proses pembekuan darah. Sekarang kita akan mempelajari tentang jenis-jenis golongan darah ya. Kamu buka bukumu halaman 196. Kali ini kita bersama-sama dulu buka, pengen sama-sama kita membacanya. Dibuka halaman 196 tentang golongan darah. Sudah? Yuk. Ibu harap walaupun kita secara virtual, Ibu baca di sini, kamu baca di sana ya. Golongan darah adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidaknya atau tidak adanya zat antigen ya, warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut atau eritrosit. Antigen dapat berupa protein, dapat berupa polisakarida, atau molekul lainnya yang dapat merangsang tubuh untuk menghasilkan antibodi. Ya. Kemudian reaksi antigen dengan antibodi dapat menyebabkan aglutinasi atau penggumpalan sel darah merah, sehingga antigen disebut juga aglutinogen, sedangkan antibodi disebut juga aglutinin. Di dunia ini sebenarnya ditemukan sekitar 46 jenis antigen, tetapi yang sangat dikenal hanya antigen A, B, O, dan rhesus. Ya. Oke anak-anakku, ada beberapa istilah tadi yang kita baca mengenai golongan darah ini yang perlu kita ketahui, yaitu yang disebut dengan zat antigen ya, yaitu zat yang merangsang ya, yang terdiri dari protein atau polisakarida atau karbohidrat yang terdapat di dalam permukaan membran eritrosit ya. Nah, antigen itu dapat merangsang terbentuknya antibodi di dalam tubuh kita ya. Nah, reaksi antigen dengan antibodi dapat menyebabkan aglutinasi, yaitu penggumpalan. Ya, jadi ada antigen, ada antibodi, ada aglutinasi, dan antibodi itu sering disebut dengan istilah aglutinin. Tolong dipahami ya, antigen ya, atau disebut dengan aglutinogen, kemudian aglutinin ya, atau antibodi, kemudian ada yaitu penggumpalan atau aglutinasi. Itu istilah-istilah yang perlu kita ketahui dalam golongan darah dan transfusi darah. Dalam mempelajari tentang golongan darah ini, kita kembali mempelajari tentang eritrosit. Eritro artinya merah, sit itu artinya sel. Pada permukaan eritrosit terdapat antigen yang terdiri dari glikoprotein, glikolipid ya. Ini dia, saya beri tanda seperti ini di permukaannya. Antigen itu banyak jenisnya. Setiap orang mempunyai antigen darah yang berbeda, sehingga kan golongan darah itu ada macam-macam ya.
Nah, ada golongan darah A, B, O, ada lagi yang sistem resus. Antigen adalah sebuah zat yang merangsang respon imun, terutama dalam menghasilkan antibodi. Antigen biasanya berupa protein yang ini ya, atau polisakarida, tetapi dapat juga berupa molekul lain. Jadi antigen itu ada pada permukaannya, permukaan eritrosit. Baik, penggolongan darah ada dua, yaitu golongan darah sistem ABO, atau ada juga orang mengatakan sistem AB0, dan ada golongan darah sistem resus. Sebenarnya ada lagi yang disebut penggolongan darah sistem MN nanti di kelas 3 ya. Untuk sekarang ini kita pelajari sistem ABO atau AB0 dan sistem resus. Golongan darah sistem ABO dasarnya adalah apakah darah tersebut memiliki antigen A atau antigen B. Yang kedua, apakah darah tersebut memiliki antibodi atau agglutinin, antibodi anti A atau antibodi anti B. Jadi dasar penggolongan darah ini adalah ada tidaknya agglutinogen atau antigen dengan ada tidaknya antibodi atau agglutinin. Ya. Nah, golongan darah seperti yang saya informasikan tadi, ada yang disebut golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, golongan darah O. Saya buat seperti ini gambarnya untuk memudahkan kita mempelajarinya. Disebut dengan golongan darah A apabila dia di dalam permukaan membran eritrositnya terdapat antigen A. Ya, nih terdapat antigen A. Nah, dan dia memiliki di dalam plasmanya terdapat antibodi. Saya ulangi, terdapat ada antibodi anti B atau anti beta. Oke, jadi kalau dia A, dia memiliki antigen A dan memiliki antibodi beta. Nah, sekarang golongan darah B. Disebut golongan darah B apabila di dalam permukaan membran selnya terdapat antigen B dan, nih saya gambarkan seperti ini, di dalam plasmanya terdapat ada antibodi anti A atau disebutlah itu anti alfa. Jadi kebalikannya, kalau B antibodinya A atau alfa. Kalau dia golongan darah A, antibodinya adalah anti beta atau anti B. Sekarang golongan darah AB apabila di dalam permukaan membran eritrositnya terdapat antigen A dan antigen B. Ya. Nah, terdapat antigen A dan antigen B. Dan di dalam plasmanya tidak ada terdapat antibodi, baik antibodi anti A, baik antibodi anti B. Jadi tidak ada, kosong. Ya, disebut dengan golongan darah O atau golongan darah 0 karena di dalam membran, di dalam permukaan membran eritrositnya tidak ada antigen. Jadi nih, mulus, tidak ada ijo-ijonya. Ya, jadi tidak ada antigen AB, tetapi dia memiliki antibodi A dan B. Ini harus dipahami ya. Saya udah buat berupa gambar seperti ini untuk memudahkan. A, golongan darah A, ada yang hijau-hijau ini, itu disebut antigen di permukaannya. Di dalam plasmanya pun ada antibodi. Kalau A, antibodinya B. Golongan darah B ada antigen atau agglutinogen di dalam permukaannya dan dia memiliki antibodi A. Kemudian golongan darah AB ada yaitu antigen di dalam permukaannya
tetapi tidak ada antibodi. Sedangkan golongan darah 0 tidak ada antigen tetapi memiliki antibodi atau aglutinin AB, ya. Jadi mudah-mudahan kamu cepat bisa menerimanya. Sekarang peristiwa transfusi darah. Misalkan transfusikanlah golongan darah A ke golongan darah B. Yang memberikan, ya, disebut donor, yang menerima disebut resipien, ya. Transfusikan artinya udah sering ya mendengar istilah transfusi darah, ya. Nah, sekarang dari golongan darah A, ini dia golongan darah A. Tadi saya katakan golongan darah A memiliki antigen di dalam permukaan membran selnya dan memiliki yaitu antibodi anti B. Sedangkan golongan darah yang menerimanya adalah golongan darah B. Golongan darah B di dalam permukaannya ada antigen B, ya, dan plasmanya juga ada memiliki antibodi atau aglutinin A, ya. Nah, bisakah terjadi transfusi darah antara golongan darah A ke golongan darah B? Tentu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya, yang terjadi adalah antibodi daripada anti A, ini anti A, ya. Antibodi A akan berikatan dengan aglutinogen B. Nih, antibodi itu kan zat yang akan menggumpalkan, sedangkan antigen adalah zat yang akan digumpalkan. Jadi kalau ada zat yang akan menggumpalkan dan ada zat yang akan digumpalkan, maka terjadi penggumpalan, kan? Jadi gampang untuk ini, ya. Nah, maka transfusi ini tidak akan terjadi atau terjadilah penggumpalan atau disebut aglutinasi, ya. Maka akan terjadilah aglutinasi atau hemolisis. Artinya sel eritrosit itu akan pecah, ya. Jadi di donor nih, dia kan donor ini akan menyumbangkan darahnya ke si B. Tahu-taunya si donor ini membawa zat anti, ya. Ada antigen, ada protein. Nah, di sini ada antibodi. Antibodi kan zat yang akan menggumpalkan. Jadi ada antigen yang akan digumpalkan, ada antibodi yang akan menggumpalkan, maka terjadilah penggumpalan. Artinya transfusi itu tidak akan terjadi karena darahnya sudah langsung menggumpal. Jadi jangan dicoba-coba, yaitu ditransfusikan golongan darah A ke golongan darah B, ya. Oke, sekarang dari golongan darah B ke golongan darah O, bisakah terjadi transfusi? Ya. Nah, di sini yang donor B, yang menerima O. Nah, B ini kan ada aglutinogennya, ada proteinnya. Di O ada yaitu antibodinya. Kalau ada antibodi, kemudian donornya ada aglutinogen, berarti terjadi penggumpalan, ya. Yang menggumpalkan itu kan si antibodi ini. Nah, hasilnya akan terjadi hemolisis atau tidak dapat terjadi transfusi darah. Dari B ke 0 tidak ada. Jadi caranya itu, ya. Ingat, di si donor ada nggak aglutinogen? Di si resipien ada nggak antibodi yang akan menggumpalkan? Sekarang, golongan darah O ke golongan darah A. Nah, golongan darah O ini mau diberikan ke golongan darah A. Nah, golongan darah O kita tahu kan dia tidak mempunyai aglutinogen di dalam permukaannya. Nih, licin dia. Nah, sedangkan di golongan darah resipien, ya, ada antibodi. Nah, ada zat yang akan menggumpalkan, tetapi tidak ada zat yang akan digumpalkan. Ya. Nah, berarti tidak ada dong penggumpalan, ya. Berarti transfusi darah itu dapat dilakukan.
tidak ada terjadi hemolisis atau tidak ada terjadi penggumpalan, ya. Sebab golongan darah O tidak memiliki antigen di permukaan eritrositnya. Nah, makanya golongan darah O itu dikatakan donor universal, ya. Jadi golongan darah O itu karena dia tidak mempunyai antigen di dalam permukaannya, maka dia akan dapat diberikan ke semua golongan darah, ya, karena dia tidak ada memiliki antigen di permukaan sel darahnya. Nah, bagaimana dengan dari golongan darah AB ke golongan darah 0? Dapatkah terjadi? Ya, golongan darah AB dia kan mempunyai aglutinogen A dan aglutinogen B. Ada dua jenis aglutinogennya. Mau diberikan kepada golongan darah O. Nah, di dalam golongan darah O, walaupun tidak ada aglutinogen, tapi dia memiliki antibodi. Nah, ketika ditransfusikan dari AB ke O, maka akan terjadi penggumpalan. Sebab ini ada zat yang menggumpalkan, ini ada yang akan digumpalkan. Jadi tidak dapat terjadi transfusi darah. Oke? Golongan darah AB disebut resipien universal karena dapat menerima darah dari semua golongan darah. Kenapa dia dapat menerima? Kita lihat lagi. Ya. Golongan darah AB kan tidak ada antibodinya. Ya. Tidak ada antibodi. Jadi ketika dari B misalnya diberikan ke AB, walaupun si B ini ada antigennya, karena si AB tidak ada antibodi yang akan menggumpalkan, tidak terjadi penggumpalan. Begitu juga kalau si A ke AB, ya, ini pokoknya tidak ada. Dia tidak memiliki antibodi, berarti tidak terjadi penggumpalan. Dari O ke AB, ya, apalagi O ke AB, ya. Nah, O tidak ada antigennya, di sini pun tidak ada antibodi, ya lolos aja, ya. Nah, jadi sehingga si golongan darah AB dapat menerima darah dari golongan darah yang lain. Makanya dia dikatakan golongan darah universal. Nah, jadi nanti supaya dilatih ya satu-satu golongan darah O ke AB, dari A ke AB, dari B ke A, dari AB ke A, seperti apa ya untuk latihan ya. Nah, inilah tabel hasil transfusi darah, ya. Nah, kalau begini, dari donor A ke A, berarti dapat terjadi transfusi. Tapi dari B ke A, tanda kali di sini terjadi penggumpalan. Dari AB ke A, terjadi penggumpalan, ada cross nih. Tapi dari O ke A, ini dapat terjadi transfusi, ya. Ini nanti dilatih, ini kenapa terjadi, kenapa bisa, ini kenapa bisa ditransfusikan, ini kenapa tidak bisa, dengan yang Ibu jelaskan tadi. Baiklah, sekarang masuk kita golongan darah sistem resus. Ternyata sewaktu kita mengadakan transfusi darah tidak cukup hanya memperhitungkan sistem golongan darah AB. Ada satu lagi yang harus dicermati, yang diwaspadai, yaitu tentang golongan darah sistem resus. Golongan darah sistem resus ada dua, resus positif bila di dalam permukaan eritrositnya ada antigen resus. Sedangkan dikatakan resus negatif bila di dalam permukaan eritrositnya tidak ada antigen resus. Jadi kalau ada tulisan seperti ini, ya, mungkin kamu pernah membaca golongan darah A positif katanya. Nah, artinya itu adalah golongan darah A resus positif. Golongan darah O positif misalnya, artinya golongan darah O resus positif, ya. Nah, sering kan didengar terjadi transfusi darah, apalagi mencari golongan darah O positif. Nah,
golongan darah A positif. Nah, sekarang kamu sudah mengerti apa yang dimaksud dengan golongan darah O positif tersebut. Jadi yang positifnya ini adalah pengertian resus positif. Kalau golongan darah B negatif artinya golongan darah resus negatif. Pada umumnya darah manusia itu sebenarnya adalah resus negatif, tetapi ketika terjadi transfusi darah di mana donornya adalah resus positif, maka darah resipien ya yang tadinya dia adalah resus negatif akan membentuk antibodi resus positif di dalam darahnya. Maksudnya begini, ketika ada seseorang mau mendonorkan darahnya, golongan darah A positif diberikan ke si B. Si B ini tadinya adalah resipien negatif, ya, golongan darah B negatif, ya, donor B positif, si resipien B negatif. Nah, jadi ketika terjadi transfusi darah begitu, maka nanti si resipien ini akan membentuk antibodi resus positif di dalam tubuhnya. Ya. Contoh, di sini ada foto atau gambar seorang ibu yang lagi mengandung anak. Ya, ibu ini tadinya resus negatif. Ibu hamil ini bergolongan darah resus negatif, tapi suaminya bergolongan darah resus positif. Jika janin di dalam kandungan bergolongan darah resus positif, ya, maka ketika proses kelahiran ada kemungkinan darah bayi masuk, percikan darah si bayi ketika proses melahirkan akan masuk ke dalam pembuluh darah si ibu. Ingat, si ibu tadi resus negatif. Nah, sehingga si ibu yang bergolongan darah resus negatif akan membentuk antibodi resus positif. Ya. Nah, kemudian anak pertama ini akan lahir dengan selamat. Apa yang terjadi jika si ibu itu hamil anak kedua lagi? Ya, ingat tadi di dalam tubuh si ibu yang awalnya resus negatif karena anak pertama resus positif, sekarang dia sudah memiliki antibodi di dalam tubuhnya, antibodi resus positif, ya, yang akan mengadakan perlawanan apabila nanti terjadi masuk lagi resus positif ke dalam pembuluh darahnya. Sekarang bila terjadi kehamilan anak kedua di mana janin kedua bergolongan darah resus positif, maka di dalam kandungan melalui plasenta, antibodi resus positif yang sudah terbentuk di dalam darah si ibu akan masuk ke dalam darah si bayi, mengakibatkan bayi akan mengalami hemolytic disease atau erythroblastosis fetalis. Ya. Nah, jadi ini akan membahayakan bagi si anak kedua tadi karena si ibu, di dalam darah si ibu sudah terdapat antibodi untuk merespon antigen resus positif dari si anak kedua tadi. Jadi itu akan masuk melalui plasenta, masuk ke dalam darah si bayi. Ketika bayi ini lahir, maka bayi ini akan mengalami erythroblastosis fetalis. Nah, tubuhnya nanti akan berwarna kekuningan, ya, namanya penyakitnya erythroblastosis fetalis, ya. Pesan, bila melakukan transfusi darah supaya dicek dulu apakah golongan darahnya menurut sistem AB0 dan sistem resusnya, ya. Jadi tidak boleh kita asal menerima golongan darah, itu pasti para perawat atau dokternya akan mengadakan cek-recek dulu golongan darah si donor apa, resipien apa, kemudian resusnya bagaimana, supaya menghindari ada tidaknya nanti yaitu proses aglutinasi atau penggumpalan. Itulah yang dapat Ibu sampaikan.
Mudah-mudahan kamu dapat mengerti. Boleh nanti kamu baca lagi di halaman 196 sampai 197. Nanti akan Ibu berikan lagi simulasi tentang uji golongan darah untuk minggu depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.